Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah. Adik-adik para santri kelas 10 KMI Thullab wa Tholibat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Selasa dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring atau online kita di mata pelajaran Al-Fiqh. Pada kesempatan kali ini materi kita terkait dengan bab baru, yaitu babul ja'alati wal ijarah. Bab ja'alah dan ijarah. Nanti insya Allah akan kita baca matannya, kemudian akan kita bahas secara umum terkait dengan bab ja'alah dan ijarah itu. Apa pengertiannya, apa hukumnya, bagaimana gambarannya dalam fikih Islami. Ya, silahkan kalian buka kitabnya halaman 96 dan mohon ikuti penjelasan Ustadz dengan baik dan seksama. Nabda. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa huma ja'lu malin ma'lumin liman ya'malu lahu amalan ma'luman aw majhulan fil ja'alah wa ma'luman fil ijarah aw ala manfaatin fil dhimmah. Ini muqaddimah dari penulis kitab ya, terkait dengan bab al-ja'alah wal ijarah. Kita istilahkan dulu, al-ja'alah itu istilah kita yaitu upah ya. Ja'alah itu upah, komisi lah. Kalau ijarah itu sewa ya. Ja'alah itu upah atau komisi, kalau ijarah itu sewa atau penyewaan. Kemudian tadi wahuma, dan keduanya baik itu ja'alah atau ijarah, ja'lu malin ma'lumin liman ya'malu lahu amalan ma'luman, adalah memberikan imbalan harta dengan jumlah yang jelas bagi siapa saja yang mengerjakan untuknya suatu pekerjaan yang sudah jelas pula. Jelas di sini sudah ditentukan dan sudah disepakati bersama. Ya. Mungkin menyewa jasa atau bekerja di tempat orang, nanti dibayar berapa sudah jelas, transparan, ditentukan dan disepakati. Au majhulan fil ja'alah, atau bisa juga pekerjaan yang belum jelas pada ja'alah. Wa ma'luman fil ijarah, sedangkan pada ijarah jenis pekerjaannya sudah jelas. Aw ala manfaatin fil dhimmah, atau atas suatu maslahah, sesuatu yang bermanfaat, berfaedah dalam bentuk tanggungan. Berarti di sini secara umum ada orang yang memberikan imbalan harta dengan jumlah yang jelas bagi orang yang mau bekerja dengannya tentang suatu pekerjaan yang jelas pula, atau yang belum ditentukan pekerjaannya belum jelas, itu masuk ke ja'alah ya. Ja'alah itu upah, sudah ada upahnya tapi belum ditentukan pekerjaannya apa, atau sudah ditentukan, sudah jelas kalau dia masuk ke ijarah, sewa menyewa, atau terkait dengan bentuk tanggungan, tetapi nanti tujuannya ada saling memberikan manfaat. Faman fa'ala ma ju'ila alaihi fihima istahaqqal 'iwada wa illa fala. Maka barang siapa yang mengerjakan apa yang akan diupahkan, diberikan komisi atau upah atau gaji dalam ja'alah ya, fihima ini, fihima satu masuk ke ja'alah, satu masuk ke ijarah, dan ijarah istahaqqal 'iwad, maka dia berhak mendapatkan imbalan atau upah. Wa illa fala, apabila tidak, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan atau upah tersebut. Ya. Jadi siapa yang mengerjakan apa yang akan diupahkan ya, maka dia akan mendapatkan upah ya, karena sudah kesepakatan dan sudah disampaikan oleh orang yang mau menyuruh orang itu untuk bekerja. Illa idza ta'adzdzara al-'amalu fil ijarati fa innahu
yataqassatu al-iwad. Fa innahu yataqassatul iwad. Jika berhalangan, idza ta'azzara, melakukan pekerjaan pada ijarah, maka imbalannya diberikan secara yataqassatul iwad. Secara apa? Terpisah ya. Secara misalnya mingguan atau 3 hari sekali. Itu kalau ada misalnya apa? Suatu halangan. Sekarang kita masuk ke hukum atau dalil. Wa an Abi Hurairah marfu'an qala Allah Ta'ala salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a khurran fa'akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu rawahu Muslimun. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Allah berfirman, 3 golongan yang aku Allah Ta'ala menjadi musuh atas mereka kelak di hari kiamat. 1. Seseorang yang berjanji dengan menyebut namaku Allah Ta'ala lalu berkhianat. 2. Orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan hasilnya. 3. Dan orang yang memperkerjakan seorang pekerja ya, lalu pekerja itu melaksanakannya tetapi dia tidak memberikan upetinya, tidak memberikan haknya, yaitu apa? Imbalan atau upah. Kalimat terakhir ini, orang yang mempekerjakan seorang pekerja, kemudian dia sudah bekerja banting tulang, kemudian apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak diberi imbalannya atau upahnya. Nah, itu termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Allah menjadi musuh atas mereka bertiga. Kalimat terakhir tadi itu masuk ke bab ja'alah dan ijarah ya. Menyewa orang untuk bekerja pada orang lain, sepakat dikasih jasa, kerjaannya ditentukan, gajinya setiap mingguan atau bulanan, tetapi setelah dia banting tulang, memeras keringat, tidak diberikan haknya. Itu ancamannya menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Kemudian wal ja'alatu awsa'u minal ijarah. Ja'alah itu lebih luas daripada ijarah. Alasannya apa? Li'annaha tajuzu ala a'malil qurabi wa li'annal amala fiha yakunu ma'luman majhulan wa li'annaha 'aqdun jaizun bihilafil ijarah. Kenapa perkara dalam bab ja'alah lebih luas cakupannya daripada ijarah? Alasannya yang pertama, karena ja'alah boleh pada amalan-amalan ibadah ya. Boleh. Misalnya apa? Menyewa orang untuk sebagai badal haji. Karena apa? Ketika di Mekah sakit misalnya. Ini menyewa orang nih, dihajikan, nanti dibayar. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, di samping itu juga karena pekerjaan dalam ji'alah mencakup pekerjaan yang sudah jelas dan belum jelas. Sudah bisa ditentukan ataupun belum, sudah disepakati ataupun belum, jadi belum terikat. Yang ketiga, dan ji'alah termasuk akad yang jaiz, akad yang boleh, berbeda dengan ijarah ya. Ini secara umum ya, kita membahas sesuai apa yang ada di dalam kitab. Adapun nanti detailnya, kemudian perkara-perkara yang menjadi apa perbedaan, insya Allah akan kalian pelajari di kelas atau di tahapan yang lebih tinggi lagi. Nah, kita hanya sampai seperti ini dulu sebagai gambaran umum ya, biar kita paham. Jadi intinya ja'alah lebih luas daripada ijarah karena beberapa hal. Yang pertama, ja'alah boleh pada amalan-amalan al-qurab, ibadah, ketaatan. Yang kedua,
Di samping itu karena pekerjaan dalam ija'alah mencakup pekerjaan yang sudah jelas dan belum jelas. Sudah ada yang disepakati dan sudah ada yang belum disepakati ataupun sudah ditentukan ataupun belum. Jadi lebih leluasa, fleksibel, belum terikat. Dan perkara yang ketiga, ji'alah termasuk akad yang jaiz. Berbeda dengan nanti ijarah, hukumnya berbeda. Tergantung dilihat dari sisi apanya, seperti itu. Kemudian watajuzu ijaratul ainil muajjarati liman yaqumu maqamahu la bi aktsara minhu darara. Boleh menyewakan barang yang disewa kepada orang yang kedudukannya sama dengannya, bukan kepada orang lebih banyak mabarotnya daripada dia. Ya, menyewakan barang misalnya seorang guru menyewakan kepada seorang muridnya, atau seorang tuan kepada budaknya, itu boleh. Atau seorang juragan atau seorang mandor kepada pekerjanya, itu boleh. Yang penting tidak terkandung di dalamnya madharat. Kemudian wala dhamana fihima biduni ta'addin wala tafritin. Tidak ada tanggungan dalam ijarah dan ji'alah jika tanpa melampaui batas maupun melalaikan. Gambarannya ya disebutkan dalam sebuah kitab dari Asy-Sya'ti juga, Syekh Sya'ti pengarang kitab ini. Beliau menyatakan bahwa jika seorang pekerja bekerja untuk orang lain pada suatu pekerjaan seperti memproduksi sesuatu atau membawa sesuatu, kemudian barang yang dibuat itu atau yang dibawa itu rusak bukan karena kelalaian atau tindakan pekerja, maka dia tetap menerima upah sesuai kadar pekerjaan yang telah dia kerjakan meskipun dia belum sempat menyerahkan barang itu kepada pemiliknya. Jadi barang yang rusak bukan kesalahan dari si pekerjanya, tapi karena sifat barang itu atau kondisi barang itu tetap diberikan jaminan upahnya, misalnya imbalannya. Karena bukan kesalahan dari si pekerja yang sudah disewa. Nanti kamu mengantar barang ini sampai ke si fulan harus sampai jam 1. Kebetulan barangnya sudah sampai, sudah COD-an misalnya, ketemuan lah. Ketika dibuka ada komplain, ini kok barangnya misalnya tidak bisa digunakan. Yang mengantarkan tadi karena disewa tetap diberikan imbalan. Adapun barangnya rusak, tidak bisa digunakan, itu sudah secara otomatis dalam ilmu fikih ini kembali kepada bosnya, tuannya, bukan yang pekerjanya ini yang disuruh. Karena bukan penyebab rusaknya barang bukan karena ulah yang mengantarkan tadi. Makna dari biduni ta'addin wala tafritin. Rusaknya barang, contoh ya, karena disebabkan oleh suatu hal atau zat dari barang tersebut. Mungkin ketika cek quality barang ada yang lepas misalnya, atau misalnya bahan bakunya atau skrupnya misalnya tidak kuat. Nah, itu bukan kesalahan si pengantar barang yang COD-nan misalnya, tapi karena zatnya tersebut. Nanti misalnya ada garansi pengembalian. Kemudian paragraf akhir, wa fil hadisi, disebutkan di dalam hadis, a'tul ajira ajrahu qabla an yajif fa'araquhu, rawahu Ibnu Majah. Berikanlah imbalan atau upah atau gaji pekerja sebelum keringatnya itu kering. Di sini ada semacam kandungan ya atau hikmah agar orang yang bekerja tadi tetap semangat, tetap dihargai pekerjaannya, diperhatikan, sehingga Nabi memberikan suatu bimbingan atau arahan kepada umatnya untuk memberikan, ini misal contoh ya, orang yang bekerja kepada kita misalnya mengecat pagar atau membangunkan rumah atau merenovasi rumah, kita tahu dia masih bekerja dengan sungguh-sungguh, belum istirahat, kita berikan haknya, yaitu upah atau imbalan. Baik, itu tadi kurang lebih materi kita pelajaran fikih bab al-ja'alah wa al-ijarah. Intisarinya di sini ada, di dalam kitab sudah ada 5 poin. Yang pertama, definisi ja'alah dan ijarah. Singkatnya, ja'alah itu upah,
imbalan, pemberian komisi. Ijarah itu penyewaan, sewa menyewa. Yang kedua terkait ketentuan upah untuk ja'alah dan ijarah. Yang ketiga dua perbedaan ja'alah dan ijarah. Yang keempat hukum tentang seseorang yang menyewa barang yang ia sewa dari pihak lain. Yang kelima adakah jaminan dalam ja'alah dan ijarah. Itu terkait dengan bab ja'alah dan ijarah. Di sini bisa menyewa barang atau menyewa jasa yang nanti ada tanggungannya, yaitu diberi upah atau diganti. Baik, itu tadi materi kita ya. Kemudian untuk terkait dengan ujian UTS fikih ya, nanti insya Allah akan Ustadz sampaikan walaupun tidak sekarang ya. Intinya dari pertemuan kita pertama kali semester 2 dari bab haji ya, sampai nanti ini kita akhir pertemuan berarti hari Rabu besok ya. Ketentuannya kalian pelajari misalnya ya pengertian definisi, kemudian hukumnya, dalilnya, kemudian gambarannya. Kalau dalam haji ya rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, syarat haji, sunnah-sunnahnya seperti itu. Kalau yang di bab jual beli ya, jual beli ini haram, diharamkan karena apa? 3 perkara misalnya. Gharar, kemudian zalim, kedaliman, kemudian apa? Riba misalnya. Itu harus kalian pahami. Intinya setiap apa yang Ustadz sampaikan dari materi fikih dalam video ini tolong kalian simak kembali, dimurojaah kembali ya, dari awal pertemuan kita semester 2 sampai besok hari Selasa ya. Tapi secara umum saja, secara garis besar. Perkara-perkara yang detail yang jarang Ustadz titik beratkan itu tidak perlu dihafalkan, tidak, tapi cukup dipahami pengertian, hukum, dalil, misalnya rukun, syarat sah, syarat wajib, contoh, gambaran. Nah itu penting, itu saja ya. Dan semuanya sudah ada kebetulan alhamdulillah dalam kitab ini intisari seperti ini, 5 poin penting: definisi, ketentuan, perbedaan, persamaan, hukum, jaminan. Nah, ini tujuannya memudahkan kita belajar fikih ini di kitab Manhajus Salikin dengan pemahaman yang baik. Seperti itu ya. Baik. Insya Allah pertemuan berikutnya kita terakhir sebelum masuk ke ujian tengah semester ya, bab barang temuan. Nanti detailnya Ustadz sampaikan yang dipelajari yang mana, tapi khulasohnya seperti itu ya. Dari awal semester kitab haji sama kitab jual beli itu. Baik. Nanti kalau ada komentar, masukan, usulan, saran, silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung disampaikan ke Ustadz ya. Kalau Ustadz bisa bantu, Ustadz segera bantu. Nanti kalau belum, nanti di lain hari Ustadz akan menjawabnya. Dan bagi yang belum mensubscribe video materi Ustadz, silahkan di-subscribe agar Ustadz bisa menyampaikan materi dan dari masukan-masukan kalian. Jazakumullah khairan katsiran. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.